وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para umat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan bahas satu surah, satu ayat dari surah Al-Baqarah yang masih berkaitan dengan bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Mereka diingatkan agar tidak tergelincir kepada dosa ini, karena dosa ini jika dilakukan berarti dia siap berperang dengan Allah dan Rasulnya. Bahkan dosa ini yang paling rendah, yang paling ringan, seperti seorang anak berzina dengan ibunya. Itu dosa yang paling kecil atas perbuatan ini. Dosa apa yang dimaksud adalah dosa riba. Kita perhatikan ayat ini yang dipanggil orang-orang beriman, karena semua manusia nggak mungkin mampu meninggalkannya. Jadi yang dipanggil hanyalah orang yang mampu, yang mana dia menyatakan beriman kepada Allah. Lihat betapa cintanya Allah kepada kita. Allah perintah, Allah larang kita agar kita itu masuk ke dalam surganya, agar kita nanti berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Ya. Dan Allah beri solusi, Allah tawarkan solusi kepada orang-orang yang sudah terjatuh ke dalamnya. Orang yang sudah jatuh ke jurang, ya dia masih ada kesempatan untuk naik ke atas. Dan setelah dia naik ke atas, nggak mungkin dia jatuhkan lagi dirinya ke jurang. Hormat yang rahmati Allah, Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggil lagi, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullaha, jagalah diri kalian dari azab Allah. Ittaqullaha, yakni ikutilah perintah Allah, laksanakanlah perintah Allah. Ittaqullaha, jauhi larangan-larangan Allah. Karena seorang dikatakan sempurna ketakwaannya ketika dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berlindung kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, setelah itu Allah Ta'ala katakan wadaru ma baqiya minar riba. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah ma baqiya minar riba, yang masih tersisa dari riba, dari pungutannya yang belum dipungut. Contoh nih, ada seorang yang profesinya sebagai apa bahasa di negeri kita nih, rentenir. Sah, rentenir? Apa itu rentenir? Rentenir itu ada nggak nama lain dari rentenir? Ada yang lebih kejam, lintah darat. Lintah darat, bukan buaya darat, tapi lintah darat. Mana lebih mengerikan, buaya darat atau lintah darat? Atau lupa daratan? Lintah semuanya ngeri gitu ya. Lintah kalau banyak ngeri juga. Namanya sudah jelek, lintah darat, rentenir. Contoh seorang rentenir bertobat dia kepada Allah. Sudah banyak harta manusia dia makan dengan cara yang batil. Kenapa dikatakan batil? Karena tidak sesuai dengan syariat. Walaupun mereka mengatakan kan sama-sama ridha, mereka selalu membawa kaidah kalau sama-sama ridha berarti boleh. Apakah begitu? Apakah semua yang diridhoi oleh manusia boleh dilakukan?
Contohnya seorang berzina, sama-sama ridho dia. Jadi halal? Enggak. Begitu juga dalam masalah harta. Yang dilihat bukan hanya sama-sama ridho satu dengan yang lainnya, tapi di sana juga harus ada keridhaan Allah. Allah ridho enggak? Kalau Allah tidak ridho, walaupun manusia seluruhnya ridho, bahkan jin pun ikut ridho, namun Allah enggak ridho, enggak halal perbuatan itu. Ya, para umat lihat. Yang diperintahkan wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan yang masih tersisa. Ya. Ma baqiya minar riba wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Di situ diikat dengan kalimat jika kalian beriman. Kalau engkau benar-benar beriman, benar-benar hijrah, benar-benar bertaubat, tinggalkan sisa riba yang masih dipungut. Lalu bagaimana harta yang dihasilkan dari riba? Hasil riba sudah dibelikan mobil, sudah dibelikan rumah, sudah dibelikan apa lagi? Sudah dijadikan saham. Apakah harus dibuang, dicampakkan atau dibakar? Sisa riba itu di lemari masih ada 5 tumpuk. Satu tumpuk berapa? Ya, mungkin 10 juta, ada 50 juta di lemari, itu hasil riba yang sudah dipungut. Apakah itu harus dibuang? Gimana umat kira-kira? Sedekahin aja. Boleh nggak dimakan? Kenapa nggak boleh dimakan? Hah? Haram gitu. Kan nggak tahu dulu. Ayo gimana? Pulangkan ke orangnya? Hah? Kupulangkan aja lah uang kemarin ya. Riba ternyata. Ya. Baik kali deh, dipulangkan sama dia. Muhammad rahmati Allah Ta'ala. Tobat dari dosa yang berkaitan dengan harta itu ada 2 kemungkinan. Ada harta itu yang diambil dengan cara yang ridha, sama-sama ridha. Ada harta itu diambil sebelah pihak itu nggak ridho. Nah, kalau harta itu diambil salah satu dari kedua belah pihak ini nggak ridho, harus dipulangkan. Contohnya mencuri. Dia mencuri, kemudian dia belikan rumah, atau dia mencuri dimasukkan ke bank uangnya. Boleh nggak diwariskan? Boleh nggak diwariskan ini uang? Boleh nggak dia berikan kepada orang lain? Wajib nggak dia pulangkan kepada pemilik utamanya? Muat yang rahmati Allah, kalau harta itu diambil dengan cara yang tidak diridhoi pemiliknya, kembalikan. Itu satu dari syarat diterimanya taubat. Tapi kalau harta tersebut diperoleh dari hasil-hasil yang sama-sama ridha, contohnya main judi mereka. Judi haram nggak hartanya? Setelah dia belajar ternyata ada judi itu haram, hasilnya haram. Tapi itu sudah lama, hartanya sudah bercampur. Apakah dia harus buang, dia bakar uang itu? Boleh nggak dimanfaatkan? Atau dulu dia bekerja dengan melakukan perkara-perkara yang menjijikkan. Mungkin dia sebagai apa bahasanya, yang menjual diri PSK atau yang lain-lainnya, atau yang mirip-mirip dengan itu. Bagaimana hasil uangnya, hartanya, sementara dia sudah tobat? Ini bisa dimanfaatkan dia. Karena itu dia ambil dengan cara apa? Dengan cara tidak merugikan orang lain. Nah, yang kita diperintahkan untuk meninggalkan ini wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan yang masih belum dipungut. Yang sudah terpungut bagaimana? Ya. Yang sudah terpungut ya sudah. Yang sudah terpungut. Yang sudah terpungut ya maksudnya. Berbeda dengan
kalau uang yang umat terima itu bunga dari bank, contohnya, nah, itu kemana larinya? Setelah umat sudah ngaji, dimakan atau dikeluarkan? Dikeluarkan. Kemana dikeluarkan? Boleh nggak untuk orang-orang miskin? Boleh nggak mereka makan? Ayo. Saya kasih analogi ya. Nah, ini kalau bilang boleh nggak boleh ini agak berat sedikit ya. Contoh gini mah, ada seorang security, atau security satpam. Contoh ini, dia bekerja di rumah majikan, yang majikan ini hartanya itu harta haram semuanya. Contoh ini permisalannya. Kira-kira security dapat gaji nggak? Dapat gaji kan dari siapa? Dari majikannya. Majikan itu uang dapat dari mana? Dari harta yang haram. Kira-kira security ini ketika menerima gajinya haram atau halal? Diambil dari harta haram loh. Hah? Dia dapatkan dari usahanya. Ini namanya mengeluarkan yang haram menjadi halal dengan cara yang dibolehkan. Jadi jangan katakan security itu makan uang haram. Contoh gini, ada seorang ayah yang bekerja di instansi-instansi yang haram, ribawi juga. Dia kasih nafkah kepada anak dan istrinya. Yang dimakan anak sama istrinya itu halal atau haram? Pusing kami sana. Ayo. Hah? Gimana, Mat? Nah, apa bedanya tadi istri dengan security tadi? Sama-sama mendapatkannya dengan cara yang dibenarkan. Security itu dapat hasil pekerjaan dia, upah. Adapun istri mendapatkan nafkah. Coba bayangkan, yang bekerja malah nggak boleh konsumsi itu. Capek nggak dia? Capek, tapi dia nggak boleh makan itu. Haram nggak sama dia itu? Haram. Tapi sama orang yang dia beri halal atau haram? Hah? Karena orang itu mengambilnya dengan cara yang halal. Saya ulangi. Jangan salah paham nanti ya. Nanti disuruh udah bang, abang riba aja bang, nggak apa-apa sama aku kok bang. Sama abang aja halal haram ya, sama aku halal gitu. Saya ulangi. Ketika seorang mengambil harta orang lain dengan cara yang halal, maka harta itu halal bagi dia. Walaupun pada pemiliknya itu haram. Contoh gini, umat ketika jualan, apalagi jualan online, tahu nggak umat yang beli itu pencuri atau pekerja? Tahu nggak umat asal uang itu dari mana? Nggak tahu kan? Bisa jadi dia bekerja dengan cara yang haram, atau dia mengambil uang orang, ya, atau ya dia hasilkan itu ya dengan cara yang batil. Bertransaksi jual beli sama umat. Gimana kira-kira uang itu? Umat tanya dulu, Mas ini uangnya dapat dari mana? Atau Mbak ini uangnya dapat dari mana? Mbak kerja apa? Saya kerja ini dan itu. Oh Pak, Mbak, jualan saya hanya boleh dibeli oleh orang-orang yang tidak melakukan ini dan itu. Ribet nggak? Ribet kan? Nah di dalam ayat ini yang diperintahkan apa? Wadzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Nah setelah kita tahu hukum riba itu udah tinggalkan, yang tersisa sudah. Yang masih tersisa sudah. Nah adapun nanti yang masuk lagi karena tabungan kita atau karena hutang-hutang orang yang memang masih ada unsur ribanya, udah nggak usah diambil lagi. Udah putihkan ribanya. Nah lalu bagaimana dengan keuntungan yang kita itu nggak mau sebenarnya, tapi tetap masuk ke dalam ATM kita?
Bagaimana cara mengeluarkannya Umar? Bagaimana cara mengeluarkannya? Dan untuk apa? Sebagian ulama mengatakan diberikan untuk fasilitas umum. Boleh nggak diberikan kepada fakir miskin? Boleh. Dan ini diantara pendapat para ulama, boleh. Ya, umat kasih kepada mereka yang membutuhkan. Boleh nggak diberikan kepada keluarga sendiri yang miskin? Nggak boleh. Nggak boleh dimanfaatkan oleh dia dan keluarganya. Nah, in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Nah, oleh karenanya para umat yang dirahmati Allah Ta'ala, ya bagaimana cara tobat dari harta haram seperti ini? Ya tinggalkan, berhenti meninggalkan dosa tersebut. Dia sesali perbuatannya, dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Jika harta tersebut berkaitan dengan anak Adam, maka syarat ditambah satu, menyesali, ya ditambah memberikan atau mengembalikan harta-harta tersebut kepada pemiliknya. Nah, jadi kalau dia mengambil harta orang, maka wajib baginya, ya wajib baginya untuk mengembalikan harta tersebut. Walaupun ya berselisih para ulama, apakah harta riba ini yang diambil dari orang, dipungut dari orang, dikembalikan atau tidak dikembalikan? Sebagian mengatakan dikembalikan, sebagian mengatakan ya tidak dikembalikan. Namun dia berhentikan. Setelah dia mengetahui hukumnya, ya dia berhentikan transaksinya, transaksi haram tersebut. Ya, wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Nah, para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sulit enggak meninggalkan riba di zaman ini? Sulit. Tapi bagi orang-orang yang beriman, lihat, sepanjang zaman Allah panggil orang-orang beriman agar berhati-hati dengan riba. Kalaupun mereka sudah terlanjur bertransaksi atau memakan harta riba, cukup. Ya, dia tinggalkan itu setelah dia mengetahuinya. Karena Allah Ta'ala halalkan cara yang terbaik untuk mendapatkan harta dengan cara apa? Jual beli. Karena jual beli dengan riba itu berbeda. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Umat rahmati Allah, terkadang ada realita, fenomena di masyarakat, bahkan mungkin di sebagian orang-orang yang sudah ngaji. Ketika mereka bermain arisan, tahu arisan? Jula-jula, tahu jula-jula? Tahu jula-jula? Bermain 10 orang, ya, 10 orang A, B, C dan seterusnya. Bahasanya berapa ibu-ibu mainnya? 1 juta. Ya, mungkin 1 juta. Nariklah orang pertama. Jadi yang 9 orang ini menghutangi orang pertama, ya kan? Narik dia 9 juta, 10 juta dengan uangnya sendiri. Kemudian dia traktir kawan-kawannya ini, yang 9 orang ini, aku narik kan? Nah, makan-makan di rumah. Kalau dia gunakan uang itu untuk makan-makan di rumah, kira-kira riba atau haram atau halal? Kenapa riba? Karena mengambil manfaat dari hutangan. Tapi kalau orang terakhir yang narik, dia ajak teman-teman yang 10, yang 9 ini makan di rumahnya dengan uang itu, halal atau haram? Kenapa Umar? Karena sudah tidak ada lagi hutang. Bahkan dia yang mengutangi sebelumnya kan?
Ini harus diperhatikan dalam kehidupan kita. Ya nampaknya mirip, tapi beda. Taib. Meninggalkan riba itu mahal, berat. Ya, meninggalkan riba itu berat. Oleh karenanya Allah Ta'ala panggil dengan apa? Dengan kalimat yang indah, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka tinggalkan riba. Tinggalkan yang masih tersisa. Jangan dipungut lagi. Di sana ada riba fadl dan riba nasiah. Ya. Hutang 1 juta. Tempo 1 bulan. Berapa bunganya? Terkadang 25%. Bayar 1.250.000. Mana ribanya? 250. Sekarang lagi dipermudah dengan pinjaman online. Buka YouTube, sudah ada tawaran di sana. Cuman sekian rupiah bunganya katanya kan? Mau 1 rupiah, 2 rupiah, tetap itu tambahan. Haram. Umat, saya pernah ngantri di mesin ATM. Saya tunggu mungkin ada 15 menit. Enggak selesai abang itu ambil uang. Ternyata ATM-nya segini. Mungkin ada 20 biji ATM-nya. Saya tunggu selesai, ambil lagi di tasnya. Saya lihat ini, saya penasaran, ini banyak kali ATM ya. Ternyata di ATM itu sudah ada nama dan nomor PIN. Nah, kira-kira apa zon kita? Ini rentenir. Ternyata mereka biasanya anak-anak karyawan itu, mereka kalau nggak ada uang di akhir bulan, dia pinjam ATM-nya menjadikan apa? Jaminan. Dan PIN-nya itu diletakkan di situ. Jadi yang membayar itu ya orang yang meminjami uang, ambil nanti baru dibalikkan ATM-nya. Ya. Dan ini juga ada aduan rekan-rekan kita juga dulu, dia pernah pinjam begitu, 1.250.000 bunganya. Kalau 3.750.000. Kalau nggak bisa bayar pokoknya, bayar bunganya, dan bulan depan tetap berlaku seperti itu. Udah. Ya berapa banyak terjadinya perceraian gara-gara apa, Pak? Pinjol atau pinjaman online. Nggak sabar dengan keadaan. Ya tinggal ketik aja kan, tinggal klik. Ya gimana lah hidupnya hari-hari di HP, di sana ada jual beli online, ingin beli ini, ingin beli itu, ingin beli ini, nggak ada uang. Nah, akhirnya apa? Online juga belanjanya. Dapat uangnya pun dari online. Tahu-tahu hutangnya menumpuk. Hari-harinya dikejar para rentenir. Oleh karenanya yang dipanggil itu mereka yang beriman, karena nggak semua manusia mampu meninggalkan riba. Lihat semua jual beli rata-rata riba. Yang hutang-hutang itu rata-rata riba. Kendaraan, rumah. Artinya apa? Karena nggak mau bersabar dengan kondisi yang ada, ya, dengan keadaan yang ada. Bahkan sebagian mereka tidak segan mengucapkan kalimat yang haram saja susah, apalagi yang halal. Tuh, lihat mereka lancang mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Ya, di akhir ayat yang pertama itu dikatakan in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Udah tinggalkan aja, ada kebaikan di sana. Sebuah kaidah mengatakan man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Berani enggak kita tinggalkan riba? Harus berani. Dan yakin pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik.
kehidupan semakin baik. Umat yang rahmati Allah, Allah telah katakan mereka yang melakukan riba berarti mengajak perang dengan Allah. Kalah atau menang? Berperang dengan Allah? Ya pasti kalah. Berperang dengan Rasulnya ya pasti kalah. Di ayat selanjutnya Allah katakan, fa illam taf'alu, jika kalian melakukan itu, ya. Jika kalian tidak meninggalkannya, artinya tetap melakukan riba, fa'dhanu biharbim minallah wa rasulihi, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Gak banyak untung ribanya, tapi resikonya besar. Allah dan Rasulnya akan memeranginya. Ya gak akan mungkin menang berperang dengan Allah Ta'ala. Ya. Hati-hati dalam kehidupan kita bermasyarakat. Terkadang kita gak sadar kalau itu perbuatan riba, transaksi riba. Ya. Makanya sebelum berjual beli, ya setidaknya kita tahu akad yang akan kita terapkan itu akad yang halal atau akad yang haram. Karena berjual beli itu bukan hanya dilihat untungnya, tapi dilihat keberkahannya. Karena jual beli itu, ya satu kaki di surga, satu kaki di neraka. Kalau dia terpeleset, tergelincir masuk ke dalam neraka disebabkan jual belinya. Namun kalau dia mengikuti aturan yang telah ditentukan syariat, maka jual belinya itu membawa keberkahan. Dan di antara sikap zuhud yang disebutkan para ulama adalah mereka yang senantiasa memperhatikan harta yang mereka miliki, transaksi yang mereka miliki. Jadi zuhud itu bukan seperti gambaran banyak orang zuhud itu berpakaian compang-camping, berpenampilan kumuh. Tidak, bukan itu zuhud. Ya, zuhud adalah orang-orang yang memperhatikan makanannya sebelum masuk ke perutnya, memperhatikan minumannya, memperhatikan pakaiannya. Kira-kira ini berasal dari harta yang halal atau harta yang haram. Itulah zuhud. Walaupun dia memiliki harta yang melimpah, dia bisa dikatakan zuhud. Walaupun mobilnya itu berserak banyak, di mana-mana ada mobilnya, di mana-mana ada rumahnya, di setiap perumahan mungkin ada rumahnya. Tapi apakah orang ini bisa dikatakan zuhud? Ya, tetap bisa dikatakan zuhud kalau dia mencari harta tersebut dengan cara yang halal. Oleh karena ketika salah seorang ditanya, wahai syekh, tidakkah engkau menulis kitab tentang zuhud? Apa jawaban dia? Aku telah menulis kitab tentang jual beli. Ditanya tentang zuhud, dia jawab tentang jual beli. Kenapa? Karena di antara sikap orang zuhud itu memperhatikan jual belinya, transaksinya, harta yang dia peroleh. Dia nggak mau masuk harta riba ke dalam tubuhnya. Fa ilam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulihi. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Jika kalian bertobat dari mengambil harta riba, maka bagimu pokok hartamu. Ya, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ya, tinggalkan yang masih tersisa. Ya, agar tidak ada saling menganiaya di sana. Berhentikan karena pokoknya sudah ambil. Yang tersisa sudah biarkan. Biar tidak saling menzalimi. Ya. Jadi orang yang terlanjur melakukan perbuatan riba, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan umat, ya, di antaranya perbuatan dosa riba, ini masih memiliki kesempatan untuk bertobat. Nah, apa solusi yang Allah berikan?
Allah mengarahkan mereka agar mengambil modal miliknya yang ada pada orang yang dia hutangi dan tidak mengambil labanya. Contoh ini, dia hutangi orang tersebut, nih hutang. Ya, ini ketika transaksi riba ini masih berjalan, alhamdulillah dapat hidayah. Diutangi 10 juta. Tadi janjinya 10 juta, tambahannya 25%, jadi 12.500.000. Sadar dia bahwasanya ini perbuatan riba. Maka apa yang harus dilakukan dan apa solusinya Allah tawarkan biar tidak saling mendolimi? Dia ambil uang dia pokoknya dan dia tidak ambil ribanya. Sama-sama tidak terzolimi. Uang dia tetap dia ambil. Ya, adapun orang yang menghutangi itu ya tidak menambah tambahan kepadanya. Ya, seperti itu. Oleh karenanya boleh nggak kita membantu orang yang terlilit hutang riba? Boleh, Mak. Contohnya kita bantu mereka. Masih ada hutang ribanya itu 5 tahun lagi. Dan nggak mungkin dia dapat selesaikan itu. Boleh nggak kita bantu? Boleh. Kita bantu untuk menyelesaikannya. Nah, apakah ketika orang yang sadar, contoh ini, beli rumah sudah 10 tahun, tinggal 5 tahun lagi. Apakah dia harus tinggalkan rumah itu atau dia tetap berada di rumah itu dan dia cicil hutangnya? Selesaikan dulu, karena itu sudah masa lalunya kan. Dia selesaikan itu dulu. Jangan terburu-buru, udah bang tinggalkan aja rumah ini bang. Ya, beruntunglah. Siapa yang beruntung? Ya, pemilik awalnya. Jadi kalau sudah terlanjur, contoh beli mobil kemarin tahun lalu mungkin dengan kredit sudah terlanjur dan dia baru sadar bahwasanya ini riba. Setelah dia dapat ilmu, ya sudah selesaikan. Ya, dan kedepannya dia tidak lakukan lagi. Jangan pula setelah itu disekolahkannya lagi. Cari mobil baru. Pura-pura nggak tahu, lupa kemarin khilaf katanya kan. Silap dia. Jangan. Ya, yang sudah berlalu sudah. Rata-rata di Batam KPR nggak? Rata-rata. Ya kan? Sudah berlalu gimana lagi? Tinggal ke depannya bagaimana? Ya. Oleh karenanya umat yang dirahmati Allah, tolong menolong itu penting. Cuman saya pernah masuk ke satu tempat. Ketika itu saya diundang duduk di situ. Yaitu bahasanya ya mencari hutangan tanpa riba itu sulit. Apa tuh terus itu? Mencari hutangan tanpa riba itu sulit. Namun lebih sulit mencari orang yang berhutang. Saya ulangi. Mencari hutangan tanpa riba sulit dan lebih sulit mencari orang yang berhutang. Kenapa? Karena ya sulit. Ya. Karena hutang itu sebagai bentuk dapat mengarahkan seorang itu berdusta. Para umat yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang akan mereka terima nanti azab di akhirat oleh Allah Ta'ala, yang Allah berikan kepada mereka? Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina yatakhabbatuhu asyaitan minal massi. Orang-orang yang memakan hasil riba itu, dia nggak bangkit di hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kesurupan, seperti kena penyakit gila. Ya. Seperti setan masuk ke tubuhnya dan kesurupan dia. Ini orang-orang yang memakan harta riba dan tidak mau bertobat darinya. Allah kutuk para pelaku riba. Nah, dosa-dosa sebagaimana pekan lalu kita sebutkan, dosa itu dikatakan dosa besar. Yang pertama karena ada azab di akhirat. Kemudian yang kedua ada hukuman di dunia. Yang ketiga adalah laknat. Nah, kira-kira dosa riba itu ada nggak hukumannya di dunia? Dipotong tangannya nggak?
Dirajam? Enggak. Enggak ada hukuman di dunia pelaku riba, tapi Allah laknat. Dan Allah juga berikan ancaman di akhirat. Ini menunjukkan dosa riba bagian dari dosa besar. Jadi Nabi SAW mengutuk para pemakan hasil riba. Pemakan, dia mencari harta riba, dia makan sendiri, atau harta tersebut dia berikan kepada orang. Bukan yang diberi yang berdosa, tapi yang memberi. Atau pencatat riba dan kedua saksi riba. Ya, mereka semua sama, kata Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Beliau sebutkan salah satunya memakan harta riba. Ya. Oleh karenanya, kita harus tahu apa saja yang dikatakan riba dan bentuk-bentuk riba. Contoh begini, Mas. Ini boleh atau tidak boleh? Contoh seperti ini. Contoh, ada orang yang jual handphone. Kalau kontan harganya 3 juta. Tapi kalau diangsur harganya menjadi 3.500.000. Riba enggak ini? Kenapa? Beda enggak akadnya? Yang satu akad kontan, yang satu akad kredit. Nah, pertanyaannya, kredit itu boleh enggak? Kredit selama terhindar dari riba, denda, tambahan. Karena ketika seorang membeli kredit itu kan hutang, barang itu udah milik dia kan. Ya, dia beli motor, itu barangnya sudah milik dia, cuman dia masih punya hutang dengan penjual. Karena mereka sepakat membayarnya dengan cara angsur. Banyak nggak sekarang instansi-instansi yang membuat program seperti ini? Banyak. Jual beli motor, tapi kesannya lebih mahal kan daripada yang riba. Karena nggak semua orang sanggup untuk beli kontan. Mereka butuh. Ya. Kalau mereka beli ke satu tempat dengan cara kredit, ada tambahannya, bahkan ada penaltinya. Itu berapa banyak rumah-rumah itu di stempel dengan stempel merah ya. Nah, itu gara-gara apa coba? Gara-gara telat bayar. Kalau udah berapa bulan telat bayar, itu diambil nggak rumah? Diambil. Dibalikkan nggak uangnya? Rumah diambil, uang nggak dibalikkan. Ya, baik. Nah, yang pertama namanya riba fadl. Seorang menjual barang ribawi dengan orang lain disertai tambahan dan lebihan. Ya. Baik. Umat yang rahmati Allah. Contoh gini. Suami Umahat pinjam emas. Pinjam emas ke Umahat 5 gram. Nah, ketika dia mau bayar, boleh nggak bayarnya pakai uang? Boleh nggak? Dia harus bayar pakai emas yang dipinjam 24 karat 5 gram. Dia balikkan 22 karat 5 gram. Sah nggak? Nah, sah nggak? Atau yang dipinjam 10 gram 24 karat, dia balikkan 22 karat 15 gram karena rupiahnya sama. Nah, mana yang betul? Dia tambahkan atau dia samakan? Samakan. Yang tadinya dipinjam 24 karat dibalikkan 22 karat. Mau nggak? Hah? Sah nggak? Ayo. Ayo gimana? Aduh, kalau bilang sah nanti ya rugilah gitu ya. Atau mas, kan 22 karat itu kalau mau cukup seperti 10 gram harus 15 gram.
Ada tambahan nggak berarti? Tayyib. Ya, jadi kalau dia pinjam 5 gram, mau apapun jenis karatnya, tetap dibayar 5 gram. Kalau dia tambahkan berarti riba. Atau dia pinjam emas 5 gram, kemudian besok ketika dia membayar, dia hargai dengan rupiah. 5 gram berapa sekarang? Sekarang 5 gram contohnya 5 juta. Padahal dulu ketika dia jual cuma 4.500.000. Boleh nggak seperti ini? Meminjam emas bayar uang, pinjam dolar bayar rupiah, boleh nggak? Dolar yang dipinjam bayar dolar, ringgit yang diutang ringgit. Harus jelas akadnya apa yang mau diutang. Kecuali pemilik barang ini memesan, mas ini jual aja dulu emasnya, nanti berapa dapatnya, nah, itulah yang kau utang, besok kau bayar uang aja gitu. Rugi nggak dia? Suami mau pinjam emasnya 10 gram, apa kata dia? Mas jual aja lah mas emas ini, nanti berapa dapatnya itulah yang kau utang gitu ya. Dia pesan dulu, jualkan dulu, nanti ketika dia gantikan emas atau rupiah, kalau akadnya seperti itu pakai rupiah, jadi nggak ada tambahan. Pinjam beras 5 kilo R64, berapa? 10 kilo R64, boleh nggak dia bayar pakai beras bulog 10 kilo juga? Mau dapat tambahan? Ayo gimana? Boleh Ustaz, tapi cukup sekali ini aja. Hah? Timbangannya harus sama, karena sama-sama bahan apa ini? Ini sama-sama komoditi riba kan? Ya, sama-sama komoditi riba. Ya Ustaz, tapi besok dia nggak akan kepinjami lagi Ustaz gitu. 10 kilo beras apa, harum mas, apa beras yang enak biasanya, Bumi Ayu ya, besok dibayar dia Bumi Kerontang ya. Dia dipinjami Bumi Ayu ya, dia bayar dengan yang lebih rendah. Ya memang harus sama ukurannya, karena ini bagian dari apa? Riba. Begitu juga garam umahat, garam, gandum, kurma, ini harus sama. Atau yang dikiaskan dengan bahan-bahan pokok seperti jagung ya, dan bahan makan pokok lainnya yang dapat disimpan lama. Ini riba fadl, nggak boleh lebih. Pinjam beras 5 kilo dibayarnya menjadi 20 kilo, 10 kilo, nggak boleh. Ya pinjam 5 kilo bayar 5 kilo. Karena prinsip kaum muslim itu tolong menolong, bukan tolong menolan. Tahu tolong menolan? Dia menolong tapi sambil menelan harta saudaranya. Kemudian riba nasi'ah. Ya, riba nasi'ah ini tenggang waktu. Dia pinjamkan uang kepada temannya dengan syarat mengembalikan ya kalau sudah 1 tahun dengan tambahan. Kalau lebih 1 tahun yang dipinjami, itu jangka waktunya 1 tahun. Kalau kamu terlambat, kena apa? Kena penalti tambahan 1%. Kalau pinjamnya 1 juta, kena 10%, berarti tambah 100.000. Ini namanya riba apa? Nasi'ah. Tapi umat, ada terkadang orang-orang yang pinjam itu akadnya nggak ada mau mengembalikan tambahan, nggak ada seperti ini, nggak ada akadnya di awal. Tapi ketika dia mengembalikan, dia tambahkan. Nah, gimana kira-kira? Hah? Boleh atau seneng? Hah? Boleh nggak? Oke, boleh nggak terus menerus seperti itu? Kalau dia khawatir ini akan terus menerus, tinggalkan. Karena dia akan merasa apa? Merasa butuh dengan itu. Nanti biasanya kawan ini kalau mengembalikan ada tambahan, dia akan terbiasa dengan itu. Dan orang yang minjam pun akan terbiasa. Nggak enak kalau dia nggak beri tambahan. Ujung-ujungnya pas setiap kali pinjam ada tambahan, membuka peluang untuk riba. Ya, kecuali dia memang sering memberi.
Ya, orang yang suka memberi, sebelum dia hutang sama kita pun sering memberi dia. Ya, dia sering memberi. Khawatirnya dia akan, orang yang mengutangi akan berharap terus adanya tambahan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ini akan kita bahas di dalam surah Al-Imran nanti, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan. Jangan kalian makan riba ya dengan berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa riba diharamkan umat? Karena riba itu memutus apa? Rasa kasih sayang. Nggak ada kasih sayang ya, coba. Ya. Coba umat di kampung-kampung itu ketika pinjam uang, apa yang dipinjamkan sebagai jaminannya? Tanah kan? Ya kan? Gadi tanah. Uang 5 juta gadi tanah jaminannya 5 rantai atau 10 rantai tanah atau 1 hektar. Lihat, orang yang pinjam itu kan butuh uang, tapi jaminannya tanah. Gimana dia mau ganti? Akhirnya tanah itu bertahun-tahun nggak diambil. Dimanfaatkan. Boleh nggak memanfaatkan barang yang jadi jaminan? Nggak boleh. Karena itu akan melahirkan apa? Riba. Dia mengambil keuntungan dari situ. Oleh karenanya, kalau kita khawatir dengan jaminan itu terpakai oleh kita, setiap kali orang meminjam uang kita, udah nggak usah pakai jaminan. Jaminan apa? Motor kita pakai sana kiri, bikin ngojek pula. Ya, ini akan melahirkan harta riba. Ya, memutus belas kasih sesama kaum muslimin, memutus persaudaraan. Akhirnya tidak ada lagi ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ya, tidak ada namanya tolong-menolong di atas ketaatan dan ketakwaan. Karena masing-masing mereka mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil. Umat dan rahmati Allah, ketika kita meminjamkan uang ke saudara kita, dia nggak bayar 1 tahun, maka pahala yang kita peroleh itu setiap hari seperti bersedekah dengan uang yang kita hutangkan itu. Contoh, umat hutangkan ke kawannya 1 juta, 1 bulan nggak dibayar, 2 bulan nggak dibayar, pahala yang umat dapatkan itu seperti berinfak sebesar uang yang umat pinjamkan ke saudara umat ya setiap harinya. Sulit kan bagi orang itu yang berinfak 1 juta setiap hari? Tapi dengan meminjamkan uang tersebut dan memberikan tangguh kepada temannya karena nggak bisa bayar, sama saja dia bersedekah setiap harinya 1 juta. Itu pahala yang akan dia peroleh. Taib. Boleh nggak mengiklankan atau menyebarluaskan nama-nama orang yang bermasalah dalam masalah hutang? Boleh nggak? Apa tujuannya? Tidak ada korban. Tapi tengok dulu lah orangnya, ya kan? Tanya dulu baik-baik sama dia, kenapa? Ya silakan, kalau memang mau disebarkan, lihat manfaat dan mudaratnya. Kalau dikatakan boleh ya, boleh. Ya. Hah? Oke, nanti ada pertanyaan ya. Kayaknya ada banyak pertanyaan itu. Kemudian jadi pahala meminjamkan itu sama seperti bersedekah, bahkan lebih daripada itu. Apalagi memutihkan hutang yang dia berikan kepada orang. Ya. Oleh karenanya, apa solusinya agar kita juga mendapatkan keuntungan dari uang yang kita berikan kepada mereka? Dengan cara mudharabah atau muzara'ah bagi hasil dari usaha yang disepakati. Ya, dengan perjanjian-perjanjian yang disepakati bersama. Jadi mohon dirahmati Allah Ta'ala, ini nanti akan dibahas lagi di surah Ali Imran.
Ini adalah muqaddimah dari haramnya harta riba. Tinggalkan yang masih tersisa dan berusahalah untuk memperbaiki transaksi-transaksi kita. Ingat, walaupun 1 rupiah, tetap saja kalau itu riba ya tetap riba.